Shalom sahabat GKI, bersama saya Pendeta Markus Hadinata. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4-8. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini kembali kami diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami agar firman Tuhan dapat kami mengerti dan terlebih dapat kami lakukan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4-8. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GKI dimanapun Anda berada, saya ingin menunjukkan kepada Anda sekalian sebuah foto. Apa yang Anda lihat di foto ini? Ada sepasang tangan yang sedang membentuk adonan. Mungkin orang ini sedang membentuk adonan yang akan dijadikan kue, atau juga mungkin roti. Dan pastinya dia akan menekan-nekan adonan ini tidak hanya sekali, dua kali, tetapi berkali-kali. Dia juga akan campurkan dengan bahan-bahan tepung, mungkin juga sedikit telur di dalamnya, ada takaran air secukupnya, dan dia bentuk sampai semuanya merata dan siap untuk dapat diolah lebih lanjut, mungkin di oven, dipanggang, sehingga menjadi kue atau roti yang punya nilai tambah. Bukankah kalau kita mau refleksikan seperti adonan dalam foto ini, bukankah hidup kita seringkali harus mengalami pembentukan yang tidak nyaman? Berulang kali Tuhan membentuk kita, ditekan, dibanting, sampai diri kita punya nilai tambah. Tepung hanyalah sekedar tepung, tetapi ketika dia mulai diolah, diadonan, dibentuk, dia akan punya nilai tambah. Demikian pula hidup kita. Yeremia pun mengalami pembentukan dari Tuhan. Tuhan mengenal Yeremia sebelum dia membentuk Yeremia dalam rahim ibunya. Tuhan sudah mengenal Yeremia. Tuhan memiliki rencana atas Yeremia. Apa rencana Tuhan? Yaitu dia punya rencana untuk menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mungkin ada dalam diri kita keraguan, sama seperti Yeremia yang merasa ragu, bimbang, tidak percaya, atau merasa rendah diri sebab dia tidak pandai berbicara. Namun bagaimanapun Tuhan punya pandangan yang sangat positif terhadap Yeremia dan juga terhadap kita sekalian. Dan ketika akhirnya Yeremia bersedia untuk masuk ke dalam pembentukan Tuhan dan bersedia dipanggil menjadi nabi Tuhan, mungkin dia akan mengalami kesepian, kesendirian sebagai nabi. Dia akan dipandang aneh oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin juga ditentang, ditolak oleh orang-orang sebangsanya. Tetapi bagaimanapun, itulah harga yang harus dibayar kalau Yeremia ingin taat kepada Tuhan dalam panggilan Tuhan menjadi nabi baginya. Mungkin ada di antara kita hari ini yang sedang mengalami proses pembentukan Tuhan. Rasanya mungkin tidak nyaman. Kita seolah-olah harus mengalami hal yang menyakitkan. Kita mungkin protes, berapa lama lagi Tuhan?
ini segera berakhir. Bagaimanapun kita percaya. Kita percaya bahwa pada akhirnya kita akan dibuatnya menjadi sesuatu yang lebih indah untuk tujuan dan rencananya tersendiri. Asalkan kita tidak menyerah dan tetap setia hidup dalam rencana dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Amin.